Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah metode numerik. Hari ini kita akan belajar tentang metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode eliminasi Gauss dengan cara segitiga atas dan penjulihan mundur. Bila metode eliminasi Gauss dengan pivoting ini, bila terjadi nilai 0 pada pivotnya, maka kita akan perbaiki dengan tata acang atau pivoting. Tata acang pivoting ini solusinya dengan kita membentukkan baris yang mendapat nilai 0, sehingga solusinya kita bisa selesaikan. Kalau kita tidak pertukarkan baris atau kita cara eliminasi Gauss dengan cara segitiga atas aja, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah eliminasi Gauss-nya itu sendiri, sehingga muncullah metode eliminasi Gauss dengan pivoting untuk menyempurnakan metode eliminasi Gauss itu sendiri. Kita lanjut ke contoh soal untuk kita melihat kasus tentang metode eliminasi Gauss sehingga diselesaikan dengan cara pivoting. Contohnya, kita mempunyai persamaan pertama X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Kemudian persamaan kedua 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 6. Kemudian persamaan ketiganya 2X1 ditambah 8X2 ditambah 4X3 sama dengan 6. Caranya untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss dengan cara pivoting ini sama dengan eliminasi Gauss, namun nanti kita akan temukan nilai hasilnya 0, sehingga kita mempertukarkan baris yang mendapat nilai 0 itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini kita selesaikan. Kita selesaikan dengan cara yang sama dengan eliminasi Gauss. Kita ambil koefisien baris pertama, koefisien persamaan pertama, koefisien persamaan kedua, dan koefisien persamaan ketiga. Koefisien persamaan pertama kan X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1 dan sama dengan 2. Kemudian kita ambil lagi ini 3, X1-nya 6, X2-nya 6, X3-nya kan sini 0, maka kita tuliskan dia 0 di sini. Kemudian sama dengan 9. Persamaan ketiganya 2, 8, 4, dan 6. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. Kita gunakan cara segitiga atas. Kita eliminasi baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama kita jadikan 0, nilainya 0. Kemudian kolom baris ketiga kolom ketiga kita juga jadikan 0, sehingga dia terbentuk segitiga atas. Kita lanjut di sini. Di sini baris kedua saya lambangkan R2, baris pertama kita lambangkan dengan R1. Untuk mengeliminasi 3 ini jadi 0, maka kita harus baris pertama ini kita kalikan 3, berarti 3 dikurang 3 kan hasilnya 0 nanti. Oke, nanti akan menghasilkan 0. Oke, untuk persamaan barunya, untuk baris pertama kita tuliskan sama dengan yang sebelumnya, maka kita dapatkan persamaan barunya 1, 2, 1, dan 2. Kemudian yang ini berarti R2-nya 3, R1-nya 1, berarti 3 dikurang 3 kali 1 hasilnya 0. Kemudian 6 dikurang 3 kali 2 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurang 3R1, 3 kali 1 dapatnya negatif 3. Kemudian 9 R2-nya dikurang 3 kali 2 hasilnya 3. Kemudian baris keduanya kita sudah dapat. Baris ketiganya kita yang nilai 2 ini kita mau jadikan 0. Otomatis di sini harus dikalikan 2 di baris pertamanya supaya di baris ketiganya jadi 0. Berarti 2 kita lambangkan baris ketiga R3 dikurang 2 kali R1. R1-nya adalah baris pertama. Sehingga
2 dikurang 2 kali 1 hasilnya 0. Kemudian 8 dikurang 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 R3-nya dikurang 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 6 dikurang 2 kali R1 hasilnya 2. Sehingga di sini kita sudah dapat di sini baris persamaan barunya. Baris pertama 1 2 1 2. Kemudian baris kedua 0 0 negatif 1 negatif 3 sama dengan 3. 0 4 2 dan 2. Di sini kita sudah dapat. Kita harusnya kan di sini di baris kedua ini kan dapatnya oke, baris kedua kolom pertama oke 0 kita dapatkan. Ternyata di sini kita dapatkan 0. Seharusnya di sini harusnya 1. Karena di sini 0, maka kita dengan cara eliminasi Gauss biasa kita tidak bisa dapatkan hasilnya. Otomatis kita pindahkan, kita ganti kolom ketiga ini kita pindahkan ke kolom kedua, sehingga kita dapatkan baris persamaan barunya 1 2 1 2. Kemudian kita dapatkan 0 4 2 2. Kemudian 0 0 negatif 3 3. Kenapa kita tukarkan? Karena di sini untuk membentuk segitiga atas itu sendiri. Sehingga ketika kita dapat segitiga atasnya ini, maka kita di sini kita final ya. Maka selanjutnya kita lakukan cara dengan penyulihan mundur. Teknik penyulihan mundur. Sehingga di sini kita tuliskan persamaannya. Ya, persamaan pertama X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Ini persamaan baru yang pertama, baris pertama. Persamaan baris keduanya 4X2, kan X1-nya 0, maka kita tuliskan ditambah 2X3. Untuk X3-nya sama dengan 2. Kemudian kita dapat X3-nya, X1-nya 0, X2-nya 0. Di sini dapatnya negatif 3X3 sama dengan 3. Kemudian kita gunakan teknik penyulihan mundur, berarti kita selesaikan dari bawah ya. Kemudian baris ketiga, baris kedua, dan baris pertama. Jadi dari baris ketiga kita selesaikan sampai baris pertama. Sehingga kita dapatkan negatif 3, X3 sama dengan 3. Negatif 3 kita pindah ruaskan ke kanan, maka kita dapatkan X3 sama dengan negatif 1. Kemudian baris keduanya kita selesaikan lagi untuk mendapatkan X2-nya. Maka kita ganti, karena kita dapat di sini X3-nya kita sudah dapat negatif 1, maka kita substitusikan atau kita mengganti X3 ini dengan negatif 1. Jadi kita ganti negatif 1, maka dapatnya 4X2 ditambah 2 kali negatif 1 sama dengan 2. Kita pindah ruaskan 2 ini negatif jadi positif. Jadi hasilnya 4X2 sama dengan 4. Kemudian kita pindah ruaskan 4, hasilnya X2, 4 bagi 4 hasilnya 1. Maka X2-nya sama dengan 1. Kemudian persamaan ketiganya kita substitusikan X3-nya dengan X2-nya ke persamaan pertama. Sehingga kita dapatkan X2 kita ganti 1, X3 kita ganti negatif 1. Sehingga kita dapatkan 2X1 ditambah 8 kali 1 ditambah 4 kali negatif 1 sama dengan 6. Sehingga kita jumlahkan semua, sehingga kita dapatkan 2X1 sama dengan 2. Kita pindah ruaskan 2, X1 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya sama dengan negatif 1. Oke. Selanjutnya kita akan selesaikan dengan cara Excel untuk lebih mempermudah kita menyelesaikan matriks dengan cara matriks ini dengan metode eliminasi Gauss-nya. Oke, kita jumpa di video
eliminasi Gauss dengan tata acang pivoting, dan kita menggunakan Excel.